Selamat siang kawan-kawan semua. Siang ini kita berada di Chapel USU bersama Ibu Pendeta Gloria Bale. Kemudian kita akan mencoba wawancara beliau, apa, siapa, dan bagaimana sebenarnya permasalahan ini terjadi. Bu Pendeta, bisa diceritakan enggak bagaimana sejarahnya Ibu Pendeta bisa melayani di sini, sejak kapan, bagaimana, dan apa ya kira-kira yang sudah dilakukan selama di sini? Selamat siang Bapak, terima kasih. Saya Pendeta Gloria Iriani Bale, STHMD. Saya melayani di sini sejak tahun di POP Chapel USU ini sejak tahun 2001. Pendeta AR Pardede, Wakil Sekretaris Umum PGI Wilayah Sumatera Utara bersama dengan Pendeta Thomas Supandi dari GKI datang ke rumah saya meminta saya untuk melayani, membantu pelayanan di POP yang ada di Sumatera Utara ini, Pak. Berarti sudah berapa lama melayani di sini? Jadi saya, Pak, terhitung 2001 berarti ada sekitar 24 tahun yang lamanya. 24 tahun ya. Kemudian apa saja tugas pelayanan yang Ibu lakukan di sini? Ya, saya sebenarnya, Pak, pernah mendengar sekali saja Chapel USU ini, ya. Lalu saya datang di sini, saya berdoa sebelum ibadah itu, dan saya berdoa, saya tidak tahu ya, saya bisa menangis luar biasa melihat gereja ini karena sangat tidak terurus. Ya, saya melihat di sini jemaatnya biasa-biasa saja, Pak, ibadahnya, gitu, ya. Bahkan pun kemudian Tuhanlah yang menempatkan saya dan memberkati saya sehingga pelayanan itu berkembang. Sekarang ada sekolah minggu, remaja, bimbingan belajar, mahasiswa, alumni, bahkan ada ya pelayanan ke desa, kemana-mana itu berkembang. Ada jemaat ya yang tetap di sini, ada hubungan dengan luar negeri, Korea Selatan dan juga negara-negara lain yang dibangun dengan jemaat di sini dalam baksos, bakti sosial, bekerjasama dengan GBKP, dengan gereja-gereja yang lain, dan juga ya kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara melalui ya misi budaya. Kami diajari bahasa Korea Selatan, diajari memasak, diajari menari. Semuanya berkembang itu, Pak, semua karena kasih karunia Tuhan, karena rahmat Tuhan menyertai kami semua. Terkait perkembangan jemaat di sini, pertama Ibu melayani dulu berapa jemaatnya dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Ya, waktu saya pertama sekali datang, Pak, itu jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah pada hari Minggu sekitar 60 orang. Setelah itu berkembang menjadi ratusan orang datang kemari. Lalu masuklah COVID ya, Pak, ya. Nah, disitulah terjadi penurunan. Tadi sudah itu ya, kembali kita ada 160 ke 200 orang datang untuk beribadah dan juga melayani di POP Chapel USU ini, Pak. Hal apa yang membuat Ibu Pendeta itu paling trauma atau hal paling menyedihkan, bisa diceritakan, Bu Pendeta? Iya, Pak. Yang paling menyedihkan saya juga, Pak, di sini adalah bahwa gereja yang sudah lama Tuhan kasih untuk saya melayani di sini bersama dengan jemaat 24 tahun tiba-tiba mengalami pengosongan, diperintahkan sewenang-wenang pengosongan dan penghentian seluruh aktivitas pelayanan oleh oknum-oknum tertentu. Lalu Bapak, pada tanggal 12 Mei 2026 ada seorang penatua berinisial RM. Dia datang, Pak, mendobrak pintu kamar saya. Bagaimanalah, Pak, saya seorang ibu pendeta, seorang wanita, didobrak pintu saya, masuk penatua RM yang sudah saya bina
2014, tangan saya ada di kepalanya, menabiskan dia sebagai penatua. Dia dobrak dan dia usir saya, keluar kau. Ini gedung milik PIWK. Saya sangat trauma pada kejadian itu dan disaksikan oleh anak saya, Resti Utabarat, Pak. Dia sangat ketakutan, Pak. Dia sembunyi, Pak, dan dia melihat saya diusir, pintu itu didobrak. Resti Utabarat, anak saya tim pelayan, Pak. Itulah, Pak, yang trauma dalam hidup saya dalam pelayanan ini. Bapak, terima kasih Bapak. Kesempatan ini saya bisa curhat, Pak. Orang yang kita layani, keluarganya yang kita layani dalam suka duka, jemaat yang kita layani 24 tahun, tiba-tiba Pak berbalik, mengusir, mendobrak. Saya seorang ibu pendeta, seorang wanita, tidak ada apa-apanya. Saya mau melayani saja. Saya mau supaya jemaat ini hidup dengan damai. Kenapa ditempuh dengan cara seperti ini? Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong umat-Mu Tuhan. Beri damai sejahtera kepada kami. Beri jalan keluar kepada kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Oke, ya, turut prihatin ya atas kejadian yang dialami Ibu. Semoga segera ada solusinya. Saya berharap pada Tuhan Bapak supaya terjadilah damai sejahtera. Kami tidak takut beribadah dan melayani di tempat ini. Anak-anak sekolah minggu sampai dengan lansia boleh datang beribadah, boleh datang melayani dengan sukacita tanpa rasa takut, dengan damai sejahtera. Itulah kerinduan saya kalau satu saat nanti saya sudah purna bakti. Biarlah jemaat yang ditinggalkan ini penuh dengan damai sejahtera. Mereka bisa hidup saling mengasihi, melayani, menjadi berkat bagi dunia. Mahasiswa alumni menjadi anak terang bagi kemuliaan Tuhan. Apapun hidup profesi mereka, diberkati Tuhanlah Pak. Para dosen menjadi gembala berintegritas, diberkati Tuhanlah Bapak Rektor, seluruh pelayan yang ada di USU ini, para dekan, dosen-dosen, sampai kepada cleaning service sekalipun. Kehadiran rumah sakit USU, para tenaga medisnya diberi hikmat bijaksana, diberikan kasih dari Tuhan sehingga pasien-pasiennya bisa selamat dan sembuh. Dimanapun mahasiswa ini, alumni nantinya Pak bekerja, menjadi berkat profesinya, menjadi mimbarnya. Ya, Ibu Pendeta, terkait kepengurusan atau regenerasi, bagaimana harapan Ibu Pendeta terhadap pengurus gereja Chapel USU ini? Ya, harapan saya Pak, karena kami sudah diarahkan oleh MPH PGI wilayah Sumatera Utara kira-kira sebulan yang lalu untuk memilih KSB, Ketua Sekretaris Bendahara MP. Ya, harapan saya Pak, segeralah untuk ditabiskan, untuk dilantik saudara-saudara kami yang sudah terpilih ini, sehingga mereka ke depannya bisa melayani, mempersiapkan apa yang perlu dilakukan dalam pelayanan ini, dibenahi. Itulah harapan kami Pak, supaya ada damai sejahtera. Ke majelis seni para penatua ini ditabiskan. Apa pesan-pesan Ibu Pendeta terhadap mereka yang sudah pernah Ibu layani di sini? Ya, saya sangat berterima kasih banyak pada Tuhan Yesus Pak, bahwa anak-anak yang saya layani, jemaat, semua komentar-komentar, terima kasih banyak.
Terima kasih untuk doa dari Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Terima kasih. Biarlah kebenaran itu semakin nyata. Teruslah kita menegakkan kebenaran, keadilan, shalom dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, adik-adik semua yang mendoakan saya secara langsung maupun dari jauh, saya mengucap syukur karena kita adalah anak-anak Tuhan yang cinta damai, yang mau hidup di dalam damai sejahtera sampai kapanpun, melayani, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesuslah yang memberkati kalian semua. Bagaimana kesaksian Ibu Lucy sebagai penatua di gereja ini, apa dan bagaimana kondisi kepengurusan sekarang ini? Boleh diceritakan? Ya, terima kasih Pak. Jadi kondisi kepengurusan di chapel ini sebenarnya sudah hampir 14 tahun tidak ada regenerasi. Jadi pada saat itu PGI meminta supaya kita melakukan regenerasi di chapel ini. Dan pada saat itu kita lakukan atas arahan dari PGI, maka kita memilih yang mau melayani di gereja ini, baik itu warga ataupun kita menunggu dosen-dosen yang mau ikut ambil bagian dalam pelayanan di chapel ini. Tapi dalam waktu yang lama belum ada, jadi kita memilih beberapa jemaat yang bersedia untuk ikut dalam pelayanan di sini, dan 8 orang sudah memberikan dirinya untuk menjadi pelayan di chapel ini. Kemudian mereka pertama sekali sudah 2 kali melakukan learning sekali, namun batal untuk ditabiskan. Kemudian PGI meminta kembali, kita learning kembali, belajar kembali. Maka setelah learning kedua ini, beberapa dari kami penatua mengadakan pertemuan setelah pulang gereja di konsistori untuk untuk mendapatkan waktu, mencari waktu yang tepat untuk mentahbiskan penatua yang baru yang sudah memberikan diri untuk pelayanan. Dan waktu itu diambil pada saat itu pada tanggal 16 November 2025, dan mereka mengatakan kesepakatan itu tidak lewat dengan tahun 2026. Tapi ternyata sampai sekarang itu tidak terjadi. Nah, itulah mungkin riak-riak itu timbul sampai akhirnya seperti yang terlihat sekarang ini, seperti itu. Ya, Ibu Lucy, terkait kepengurusan PIWK, menurut Ibu tadi 14 tahun yang lalu dan sekarang, bagaimana keterkaitan PIWK ini dulu hingga sekarang? Ya, boleh saya tambahkan, Ya. kalau PWIK yang lama memang banyak ya terlibat di kemajelisan ya, dan mereka lah pendiri-pendiri daripada gereja Hope Chapel ini. Namun hampir semua ya, tapi ada tinggal beberapa sudah tua, hampir semua mereka sudah almarhum. Nah, almarhum, dan PWIK yang saat ini kami tidak tahu kapan itu diadakan kembali, kapan itu siapa yang menjadi ketua, kapan itu kami kembali bertemu untuk menentukan siapa ketua, siapa sekretaris dan lain sebagainya, itu belum ada Pak. Tetapi tiba-tiba sudah ada ketua dan sekretarisnya. PWIK itu kan Persekutuan Iman Warga Kampus yang Kristen ya Pak, itu PWIK-nya. Tapi sebagai warga, saya juga penatua, saya juga anggota majelis, tidak diikutsertakan atau tidak pernah menerima panggilan untuk regenerasi PWIK yang baru sekarang ini. Dalam hal hubungan dengan PGI, siapa selama ini yang berhubungan dengan PGI? Yang berhubungan dengan PGI itu seharusnya pengurus kemajelisan ya, TUG-nya Ibu Pendeta, dan kami majelis jemaat itu kan ada KSB-nya, kemudian anggotanya. Yang seharusnya yang berhubungan itu adalah ketua ataupun sekretaris ketika ada sesuatu yang dimasukkan untuk PGI, mereka seharusnya sudah membuat itu, diketahui oleh TUG seperti itu. Kalau PWIK nggak pernah ikut campur dalam hal itu.